Kita mulai dengan tadi ya, penasihat hukum. Sidang perkara pidana 1229 Pitsus 2025 PN Tangerang atas nama terdakwa Jonathan Presi Akil Simanjuntak menyatakan bukan melakukan ini. Saudara Jonathan sehat. Sebagaimana acara persidangan hari ini pembacaan putusan tentang saudara. Dalam putusan ini, baik saudara penuntut umum mempunyai hak yang sama untuk menerima pikir-pikir atau banding dalam waktu 7 hari ya sejak dibacakan hari. Putusan sudah mulai lengkap di sini untuk dakwaan majelis kita bacakan kembali, nota pembelaan juga tidak majelis bacakan kembali, untuk transaksi kita bacakan kembali saja ya. Tidak keberatan saudara? Bertemu, tidak keberatan ya? Saudara sehat ya? Putusan nomor 1229 pidana khusus 2025 PN Tangerang tentang keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Jonathan Presi Akil Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak, tempat lahir di Surabaya, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, berbangsa Indonesia, tempat tinggal Bilimontok AN1 nomor 10 RT 02/07, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, agama Kristen, pekerjaan seniman. Terdakwa Jonathan Presi Akil Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak, ditahan dalam tahanan penuntut umum sejak 11 Juli 2025 sampai dengan penahanan hakim dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Andreas Naos Siritonga SHRM, Elik M. Tambunan SH, M. Panglo, Kamelia SHMH, Lantok Hasilrahi SHMH, Andro C. Kirsak SHMH, IB Ivan Dharma di Praja SHMH, PB Pretania SH, Data M. Siritonga SH, MH, Andi Syaril Siritonga SH, Silvia Amelia Yuanda Koto SH, Dojeski Natal Hamo Nangan SH, dan Raina Rafika SHMH. Para advokat dan konsultan hukum pada Siritonga dan Tambunan Telepon beralamat di Gedung Menara Kuningan lantai F1 Jalan HR Rasuna Said, Kampung 5 Kuningan, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Agustus 2025. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi ahli terdakwa serta perhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya untuk tuntutan tidak majelis bacakan kembali. Setelah mendengarkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang juga tidak menjadi bacakan sudah semua lengkap. Setelah pula mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semua, menimbang bahwa terdakwa dan diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didapat berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif tidak dibacakan kembali terhadap dakwaan tersebut. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan
menetapkan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Antonius Heri S. di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi dapat dibacakan termuat dalam putusan ini. Saksi Wildan Arif Hidayat di bawah sumpah yang pada pokoknya juga menerangkan sebagaimana putusan ini. 3. Saksi Major Angel bin Yusuf almarhum di bawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam putusan ini. Saksi Fitriani binti almarhum Untung Syarifudin di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini. Saksi Muhammad Yusuf Wahyu di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam putusan ini. Terdakwa bahwa pil tersebut tidak berbahaya. Bahwa saksi yang pada masa putar memberikan 10 buah pil tersebut kepada terdakwa dengan cuma-cuma. Bahwa terdakwa sendiri menggunakan pil tersebut pada tahun 2024 yang ditaruhkan langsung oleh saksi Evan dan Masa Putra. Namun saat terdakwa mengkonfirmasi kepada saksi Evan dan Masa Putra apakah di dalam pil tersebut ada kandungan narkotikanya. Jawab dari saksi Evan dan Masa Putra tidak ada kandungan narkotikanya. Bahwa setelah menggunakan pil tersebut efek yang terdakwa rasakan yaitu pada rasa rileks dan membuat mengantuk. Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi Bahru melalui saksi Nawati untuk menjemput pil yang mengandung etomidin tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa pil yang mengandung cairan etomidin tersebut tidak ada izin edar di Indonesia dan etomidin tersebut merupakan kandungan zat anestesi untuk obat bius dan untuk pembeliannya tidak boleh dilakukan secara orang per orang, hanya bisa dilakukan oleh lembaga kefarmasian saja. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, terus serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan kaset pemanfaatan dan mutu. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Adendum 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 Garis 1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan kata setiap orang adalah nama dengan term dan dapat dengan secara hukum yang cukup, maka perlu ditetapkan dan terdaftar tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terdapat bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. 50 pieces cartridge pop berisi liquid yang mengandung etomidin, 1 buah kartus warna coklat bertuliskan expired yang digunakan untuk menyimpan, 100 pieces cartridge pop berisi liquid yang diduga mengandung etomidin yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur ke Indonesia, 1 lembar print foto berlintas pesawat Transnusa dengan penerbangan 8676 rute Kuala Lumpur Jakarta Cengkareng dengan nama penumpang Rahare Bahru, 1 lembar fotokopi surat bukti penindakan nomor SBP 058 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dirilis oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Kita Cies Penata, 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 0843 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dirilis oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Kita Cies Penata, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 1104 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari yang telah dirilis oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Kita Cies Penata, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA tersebut tolak 2 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2005 yang telah dirilis oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Kita Cies Penata karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Bahru Tanjairan bin Muhammad Raharen, maka kedudukan barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Bahru Raharen bin Muhammad Raharen. Ini membawa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat keras ilegal. Keadaan meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa karena terdakwa menjatuh pidana maka harusnya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Jonathan Tracy Arkeus Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan nyata bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan jalannya oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti 20 cc Patriot berisi liquid yang mengandung etomidit, 1 buah kardus warna coklat bertulisan SK yang digunakan untuk menyimpan 100 spesies Patriot berisi liquid yang diduga mengandung etomidit yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur Indonesia ke Indonesia, 1 lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan B8B676 rute Kuala Lumpur Jakarta dengan nama penumpang pesawat Raharul Bahrul, 1 lembar fotokopi surat bukti penindakan nomor SBP 0548 KPU 35/2025 tanggal 25 Februari 2005 yang telah diredaksi oleh Kepala Sebagai SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai Kabupaten Soekarno-Hatta, 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 0843 KPU 35/2025 tanggal 25 Februari 2005 yang telah diredaksi oleh Kepala Sebagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai Kabupaten Soekarno-Hatta, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 110 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dilegalisir oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai Kabupaten Soekarno-Hatta, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan berita acara penolakan tanda tangan surat berita penindakan nomor B10/2 KPU 305 tanggal 25 Februari 2005 yang dilegalisir oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Biaya dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bahrul Tahir Rahman bin Muhammad Rahman, membantu pada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tangerang pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibacakan hari ini dalam persidangan terbuka untuk umum Rabu 22 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dilakukan pada pengganti dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Begitu ya, saudara terdakwa, silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih yang mulia. Terhadap putusan yang dibacakan terhadap terdakwa Jonathan Tracy, kami menyatakan pikir-pikir 7 hari ya, dan sekarang tutup umum. Kami juga majelis pikir-pikir. Ya, 7 hari ya. Baik, dengan demikian sidang perkara saudara nyatakan selesai dan sidang ditutup.